ketemu lagi dengan Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita mau belajar garis dan sudut. Kita mulai dari garis. Katanya garis itu adalah deretan titik yang bersebelahan dan saling memanjang kedua arah. Nah, terus katanya garis itu dapat dibentuk minimal dari dua titik. Kita bisa menyebutkan bahwa garis itu merupakan kumpulan dari titik-titik. Kumpulan titik-titik. Jadi kalau misalnya banyak titik, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, misal gitu. Titik-titik ini ketika dihubungkan terbentuklah garis. Nah, garis ini bisa ada minimal ada dua titik. Nih kalian lihat, ini ada titik A, ini ada titik B. Ketika dia dihubungkan, maka terbentuklah garis disebut dengan garis K. Gitu ya. Kemudian, garis berdasarkan kedudukannya di sini ada 3 jenis, namanya garis sejajar, garis yang saling berpotongan, garis yang saling berhimpitan. Kalau dia bilang sejajar, kalian bisa ingat rel kereta api. Ya, rel kereta api atau sisi-sisi dari persegi panjang. Nah, ini saling sejajar. Terus atau sisi persegi, ini saling sejajar gitu ya. Kalau saling sejajar berarti jaraknya sama. Misalnya ini dari Bandung mau ke Surabaya. Ini ada rel kereta api di sini gitu ya. Jadi, jarak di antara rel sebelah kanan dan sebelah kiri itu akan sama ukurannya dengan jarak dari Bandung dan jarak di Surabaya. Misal ini jaraknya 2 meter, maka di Surabaya pun tetap akan 2 meter gitu. Jadi, contohnya ini persegi panjang yang menjadi jaraknya adalah si lebarnya. Misal lebarnya adalah 5 cm. Berarti di sini dengan di sini sama-sama 5 cm. Maka garis yang dua ini saling sejajar gitu ya. Kalau yang berpotongan, kalian bisa lihat di sini garis yang saling berpotongan menghasilkan satu titik potong yaitu titik A. Nanti ketika belajar sudut, maka sudut yang saling bertolak belakang ini besarnya sama. Ketika ini besarnya 30 derajat, maka ini pun 30 derajat. Ketika besarnya ini adalah 150 derajat, maka ini pun besarnya 150 derajat. Gitu ya. Itu saling berpotongan. Jadi kalau saling berpotongan itu tidak akan sejajar. Ketika satu lurus, satu lagi agak miring, maka ketika ini akan dipanjangkan, mereka akan bertemu di satu titik. Tetap akan berpotongan, gitu ya. Kemudian di sini ada garis berhimpit. Yang disebut dengan garis berhimpit adalah yang tidak punya jarak, jaraknya 0. Di dalam satu garis ini ada dua buah garis ternyata. Yang pertama garis K, yang kedua garis L. Itu dia kalau berhimpit, jaraknya nggak ada. Tapi kalau sejajar ada jaraknya, gitu ya. Kita lihat lagi, di sini ada sudut. Sudut dapat dibentuk oleh dua garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Jadi, seperti yang sebelumnya, sudut itu bisa terbentuk dari perpotongan dua garis. Ini ada titik pangkalnya atau titik potong. Ya, kita lihat gambar ini titiknya. Ini adalah titik sudut atau titik pangkal atau titik potong gitu ya, atau titik potong. Ini adalah daerah sudutnya, ini adalah kaki sudut. Oke, jadi kalau misalnya ada sebuah segitiga, misalnya ini A, B, dan C, ditandai sudutnya di sebelah sini. Nanti kita menamainya dengan 3 huruf. Berarti sudut, ini simbol sudut, A, C, B. Sudut yang dimaksud letakkan di tengah. Nanti ada penamaan sudut, kita lihat ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis sudut. Ada sudut lancip, sudut lurus, siku-siku, tumpul, dan refleks. Tahu lah ya, kalau sudut lancip itu sudut yang besarnya di antara 0 sampai 90 derajat. Kalau sudut lurus pasti 180 derajat gitu ya. Kalau sudut siku-siku sudutnya pasti 90 derajat. Kalau sudut tumpul sudutnya ada di antara
90 sampai 180 derajat. Nah, terus di sini ada yang baru nih, ada sudut refleks. Sudut refleks itu adalah sudut yang ada di luarnya. Gitu ya, kalau misalnya ini sudut tumpulnya, maka sudut yang di luarnya itu adalah sudut refleks. Sudut refleks ini sudut yang berada di antara 180 derajat sampai 360 derajat. Kalau sudut siku-sikunya ini berarti refleksnya mana? Ini, gitu ya. Kalau sudut lancipnya ini, maka refleksnya yang mana? Yang ini. Yang di luarnya, gitu ya. Kemudian di sini coba kita namain sudutnya. 90 derajat, berarti ini adalah sudut siku-siku. 60 derajat, berarti ini adalah sudut lancip. 120 derajat, ini adalah sudut tumpul. Kemudian ada 30 derajat, ini adalah sudut lancip, gitu ya. 145 derajat, berarti ini sudut tumpul. Nah, gitu dia. Jadi kalau misal ini sudut tumpulnya 120 derajat, yang ini sudut refleksnya. Sudut refleks. Besarnya berapa sudut refleks? Berarti 360 kita kurang dengan 120 derajat. Yaitu 240 derajat. Dari mana 360 ini? Ya, sudut lingkaran adalah 360 derajat. Berarti kalau kita lihat, ini akan menjadi lingkaran, maka total sudut 360. Yang di sini 120, maka yang di luarnya berapa? 240, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ini 60, berarti sudut refleksnya adalah 360, kita kurang 60 derajat. Berarti sudut refleks 300 derajat. Dan seterusnya, gitu ya. Berikutnya, di sini kita mau mengerjakan soal nih. Katanya berapa besar sudut 3/2 sudut siku-siku? Sudut siku-siku adalah 90 derajat, berarti 3/2 dari 90 derajat gitu ya. 3/2 dari 90 derajat. Ini bisa coret-coret ya, ingat coret-coret. 2 sama 90 dapat 45, berarti tinggal 3 kali 45 derajat. Maka besarnya adalah 135 derajat. Oke, nah pertanyaan yang kedua. 4/5 sudut lurus. Sudut lurus besarnya 180 derajat gitu ya. Maka 4/5 kali 180 derajat. 180 bagi 5 dapat berapa ya? Bagi 5 dapat 3, 15, 30, 36. Nah, ini kemari dapat 36 derajat. Maka, berarti jadi 4 kali 36 derajat. 36 kali 4, 42, 144. Maka, 4/5 sudut lurus adalah 144 derajat. Yang terakhir, 1/9 putaran. Ingat, satu putaran itu sama dengan sudut satu lingkaran, yaitu 360 derajat. Maka, 1/9 kali 360 derajat. Berapakah dia? 9 sama 360 dapat 40 derajat, maka 1 kali 40, 40 derajat. Gitu ya? Oke? Nah, kita mau memberi nama sudut. Seperti yang sudah Miss bilang tadi, bahwa nama sudut harus terdiri dari 3 huruf dan harus kapital. Ingat, simbol sudut tadi seperti ini, ya, bukan seperti ini. Kalau ini tanda lebih kecil, ini simbol sudutnya, gitu ya. Kalau memberi nama sudut, perhatikan kaki sudutnya. Dan usahakan dia sesuai abjad menamainya, gitu ya. Kalau misalnya Miss mau menamain sudut ini nih, berarti dia ada di N, gitu ya. Maka N-nya nanti harus di tengah. Kaki sudutnya mana? Ini sama ini. Berarti nama sudutnya adalah C, N,
F, gitu ya. Atau kalau kamu tidak buat berurutan, nama sudutnya adalah sudut F, C, N. Itu sama ya. Misal yang ini, dia di tengah berarti si B. Kaki sudutnya mana? Ini dan ini. Berarti nama sudutnya adalah sudut C, B, F. Atau sudut FBC. Itu nanti sama aja ya. Karena yang di tengah tetap si B. Kalau misalnya yang ini, nama sudutnya apa nih? Perhatikan kaki sudutnya. Set, set. Ini bisa juga. Yang ini pun bisa juga. Berarti ini nama sudutnya bisa menjadi sudut EMB atau BME. Bisa jadi sudut FMB. Bisa jadi sudut NMB. Yang penting si M-nya ada di tengah, berarti sudut yang dimaksud adalah sudut M. Gitu ya. Nah, ini misalnya lagi. Si A, perhatikan kaki sudutnya. Ini sama ini. Berarti ini nama sudutnya adalah sudut DAM. Boleh. Sudut DAB. Boleh. Gitu ya. Jadi nanti ketika kamu diminta menamain sudut, nama sudut harus terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf kapital, kalau bisa sesuai dengan abjad. Oke? Berikutnya, di sini ada sudut satuan. Sudut satuan ini atau satuan sudut itu adalah derajat, menit, detik. Kalau satuan waktu kan, kalau satuan waktu jam, menit, detik ya. Kalau satuan waktu jam, menit, baru detik gitu ya. Nah, kalau satuan derajat, satuan sudut, dia derajat, menit, detik. Nah, kalau derajat simbolnya begini, menit kutip 1, detik kutip 2. Bisa dilihat di sini bahwa 1 derajat adalah 60 detik, 60 menit, 1 menit adalah 60 detik. Kalau misalnya Miss tulis, berarti di sini adalah derajat, terus ada menit, terus ada detik. Kalau kalian mau buat pakai tangga boleh. Jadi begini, berarti ini derajat, ini menit, dan ini detik gitu ya. Sama, ketika dia turun 1 tangga, maka ini dikali 60. Ketika dia naik 1 tangga, maka dia dibagi 60. Sama ya? Dibagi 60. Nah, kalau misalnya dia turun 2 tangga, misal dia turun 2. 1, 2. Berarti dia dikali 3.600. Sama halnya dengan ketika dia naik 2. 1, 2. Maka dia dibagi 3.600. Nah, gitu ya. Sama. Ini kasusnya pun begitu. Turun 1 kali 60, naik 1 bagi 60, sama. Oke? Oke, kita lihat soal di sini. Dari yang A, kita jawab ya. Kita coba jawab dari yang A. Yang A katanya 43 derajat kutip 1, berarti ini menit. Oke? Kalau kutip 1 menit, kalau kutip 2 detik. Berarti 43 derajat berapa menit gitu ya. Miss tulis kembali 43 derajat berapa menit. Nah, menit derajat ke menit kali 60 kan? Berarti ini 43 kita kali 60. 60 menit. Maka jadi 43 kali 6. Kita kotarit aja ya. 43 kali 6. 18, 24, 25. Nah, berarti dia 256 menit. Gitu ya. Kita coba cek yang B. Yang B adalah 9 derajat
36 menit sama dengan titik-titik derajat. Oke, berarti ini semua kita rubah dalam derajat. Maka ini 9-nya udah dalam derajat gitu ya. Sehingga kita harus mengubah ini menjadi derajat. Nah, berarti menit ke derajat gitu ya. Maka 36-nya kita bagi 60. Karena 1 menit itu kalau mau dirubah ke derajat, maka dia dibagi 60. Berarti 1/60 gitu ya. Maka ini pun dilakukan seperti ini. Jadi kalau disederhanakan bagi 6 dapat 6, bagi 6 dapat 10, bisa disederhanakan lagi ya. Bagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 5. Berarti ini 3/5 derajat. Kalau dibuat ke dalam pecahan, hasilnya jadi 9 3/5 derajat. Tapi ini lebih bagus dibuat dalam desimal. Nah, kita ubah dalam desimal ini, 3 sama 5-nya ya. Kita bagi 0,30,6. Berarti ini sama dengan 0,6 derajat, gitu ya. Maka yang B adalah 9 derajat tambah 0,6 derajat. Maka jadi 9,6 derajat. Ini jawabannya. Oke? Nah, coba kita perhatikan yang C. Kalian perlu ingat bahwa menit dan detik itu enggak boleh lebih dari 60. Tidak boleh. Berarti kita lihat ini si menitnya udah lebih dari 60, maka kita harus kecilkan gitu ya. Kalau 36-nya masih bisa. Berarti detiknya enggak usah dirubah, tetap 36. Kalau 86-nya harus dirubah. Nah, berarti kita harus merubah menit ke derajat. Tadi 1 menit 1 derajat itu adalah 60 menit, gitu ya. Berarti ini kita harus kurangin 60. Nah, ketika kamu kurangin 60, kita harus tambahkan 1 ke derajat. Berarti ini jadi 6, 26 menit, yang ini jadi 73 derajat. Sehingga hasilnya 73 derajat 26 menit. Gitu ya. Nanti dengan latihan-latihan soal pasti lebih bisa. Berikutnya, di sini ada perhitungan sudut. Ternyata sudut itu bisa dijumlah, bisa dikurang. Oke, nanti bisa dikali juga. Kita belajar ini dulu. Kalau mau menyelesaikan penjumlahan pengurangan sudut, urus detik dengan detik, menit dengan menit, derajat dengan derajat. Jangan digabung, oke? Nah, ini kita jumlahkan seperti biasa dulu. Berarti jadi 35 tambah 47, berarti 5 tambah 7, 12, simpan 1. Ini jadi 82 detik. 24 tambah 46, 64 menit. 18 tambah 49, ini 7, simpan 1, 67 derajat. Perhatiin, kalau menit sama detik itu enggak boleh lebih dari 60. Kalau sudah lebih dari 60, maka kita harus kurangkan dengan 60. Maka ini kita kurangin 60. Jangan lupa tambahkan 1 di atasnya, gitu ya, di atas tetangganya. Berarti ini kita kurang jadi 22 detik. Nah, ini udah tambah 1, jadi 65 menit, 67 derajat. Wah, ternyata ini masih lebih dari 60. Maka kita kurang lagi dengan 60. Kurang 60, jangan lupa tambah 1 di sini. Kita kurang. Ini jadi 5 menit, ini turunkan ke bawah, 22 detik, ini jadi 68 derajat. Selesai. Jadi kalau si derajat lebih dari 60, nggak apa-apa, asalkan si menit sama si detik tidak. Gitu ya. Nah, coba kita cobain lagi. Misal ada soal 25 derajat
14 menit 36 detik. Ditambah dengan 17 derajat 47 menit 29 detik. Coba kita tambahkan ya. Nah, tetap ya. Detik-detik, menit-menit, derajat-derajat. Kita tambahin. Berarti yang pertama kita tambahkan ini. 36 tambah 29. Ini 5, simpan 1, berarti jadi 65 detik. Gitu ya. Ini pun kita jumlahkan. 4 tambah 7, 1, simpan 1, 61 menit. Ini kita tambahin. 5 tambah 7, 12, simpan 1, 42 derajat. Nah, kita lihat. Ternyata ini berdua lebih dari 60. Berarti kita kurang dengan 60. Kita mulai dari yang pertama ya. Kita kurang 60. Berarti jadi ini 5. Jangan lupa simpan 1 di sini. Jadi 62 detik. Menit. Ini detiknya jangan lupa. Terus ini 42 derajat. Ternyata ini masih lebih dari 60. Maka kita kurangin lagi dengan 60. Kita kurang 60 di sini. Jangan lupa tambah 1 di sini ya. Kita kurangin. Ini turunin aja. Berarti 5 detik, 2 menit, 43 derajat. Gitu ya. Nanti yang ini kurang-kurang 60-nya ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa kalau udah bisa langsung. Oke? Nah, sekarang kita ke pengurangan. Di sini ada pengurangan sudut. Jadi, ternyata sudut itu bisa dikurangkan sama seperti kita mengurangkan biasa. 29 dikurang 14. Ini jadi 15 gitu ya. Nah, ada yang meminjam kan? 52 dikurang 27 misal gitu. Ini kan harus dipinjam-pinjam ya. Ini jadi 12, ini jadi 4, 12 kurang 7, 5, 4 kurang 2, 25 gitu ya. Nah, ini pun begitu. Tapi ketika kita pinjam ke tetangganya, misal kita mau mengurangkan detik, tapi kurang nih, kita harus meminjam ke menit. Berarti ketika kita pinjam ke tetangganya, yang tetangganya kurang 1, yang meminjam tambah 60. Maksudnya gimana, Miss? Kita lihat ya. Di sini 14 kurang 26. Nggak bisa ya. Berarti kita pinjam dari sini 1, ini jadi 43 menit. Kok 43? Jadi 41 menit. Nah, yang ini tambah 60. Jadi 74 detik. Gitu ya. Coba kita kurangkan. Ini ternyata belum bisa dikurangkan seperti biasa. Berarti kita pinjam 14. Ini jadi 6. 14 kurang 6. Dapat 8. 6 kurang 2. Dapat 4. 4 detik gitu ya. 41 kurang 39, berarti ini pinjam-pinjam ya. Ini 11, ini 3. 11 kurang 9, 2 menit. 3 kurang 3, 0 ya. Kalau kamu mau tulis boleh, enggak juga enggak apa-apa. 27 kurang 13, berarti ini 4, 14 derajat. Selesai. Gitu caranya, oke? Nah, misalnya ada lagi 25 derajat, 21 menit, 32 detik. Misal, kita kurang dengan 17 derajat, 39 menit, 27 detik. Misalnya gitu. Nah, ini kita kurangin ya. Kita kurang seperti biasa. Ini masih bisa ya. 32 kurang 27 masih bisa. Ini 12. Ini 2, 12 kurang 7, 5, berarti ini 5 detik. Nah, ini kita kurangin. 21 kurang 39 nggak bisa ya, berarti kita pinjam dari sini 1. Ini jadi 24 derajat, ini tambah 60. Jadinya 81 menit. Nah, kita selesaikan. 1 kurang 9 nggak bisa, jadi 11, ini jadi 7 gitu ya. 11 kurang 9, 2, 7 kurang 3, 4. 42 menit,
Terus 24 kurang 17 nggak bisa juga ya. Ini 14, ini 1. 14 kurang 7, 7 derajat. 1 kurang 1, 0. Nah, begitu caranya. Oke? Berikutnya, di sini ada sudut pada jam. Nah, ada sudut pada jam. Di sini ada sudut satu putaran 360 derajat seperti yang tadi. Sudut lurus adalah 180 derajat, gitu ya. Nah, di sini ada jam. Kalau kita lihat, di sini kita bisa menghitung sudut pada jam. Dengan catatan kita harus mengubahnya dalam bentuk AM atau PM. Nah, kalau kita lihat ini, kita bisa menentukan sudutnya yang ini atau yang ini. Kalau yang ini biasanya namanya adalah sudut terkecil. Nah, sudut terkecil dari pukul segini lewat segini, gitu ya. Nah, ini adalah sudut terbesar. Kita lihat contohnya nih. Di sini ada soal, katanya sudut terkecil yang dibentuk jarum jam 8:52. Caranya adalah yang jam itu adalah si X, yang menit itu adalah si Y. Nah, caranya adalah X kita kali dengan 30 derajat, terus kita kurang dengan 11/2 kali Y. Nah, pokoknya hasilnya tidak boleh negatif, oke? Tidak boleh negatif, harus positif. Berarti mau yang kanan kurang kiri atau kiri kurang kanan, pokoknya hasilnya harus positif gitu ya. Berarti ini jadi 8 kali 30 derajat dikurang 11/2 kali 52. Nah, ini jadi 8 kali 30, 240 derajat kurang. Ini bisa dicoret ya. 2 sama 52 dapat 26. 26 kali 11 berapa itu? 6262. Berarti 286. 286 derajat. Nah, ini tinggal dikurangkan. Jadi hasilnya nggak boleh negatif ya. Tetap positif. Maka 46 derajat lah jawabannya. Gitu ya. Ini juga 11 lewat 40 berarti ini X, ini Y. Oke, maka jadi X kali 30 derajat dikurang 11/2 dikali Y. Maka jadi X 11 kali 30 derajat dikurang 11/2 kali 40. Maka ini jadi 330 derajat dikurang. Ini kemari dapat 20. 20 kali 11, 220 derajat. Maka sudutnya 110 derajat. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian ketemu 15 lewat 30, ubah dulu ke AM PM. Berarti ini jadi jam 3 lewat 30. Ini yang jadi masuk ke rumus ini. Yang ini X-nya, yang ini Y-nya. Gitu ya. Atau nanti ketemu jam 19:15. Ubah dulu jadi 7 lewat 15. Gitu ya. Jadi nggak boleh yang ini yang dikerjakan. Harus yang seperti ini. Oke? Sampai sini video kita. Semoga kamu paham materinya. Silahkan latihan soal banyak-banyak. See you on our next video. Bye-bye.